Seorang pria mengambil celana dalam, mengisinya dengan kapas, lalu meneteskan 2 tetes tinta merah di atasnya. Ia memakainya, melakukan beberapa gerakan, dan melihat di cermin. Ternyata tidak ada kebocoran. Mungkin orang akan mengira dia sakit atau gila. Tapi sebenarnya dia adalah suami yang setia pada istrinya. Suatu hari, dia melihat istrinya sembunyi-sembunyi sedang menjemur sepotong kain kotor. Saat ditanya, istrinya menjelaskan bahwa itu adalah kain pembalut. Melihat kondisi kain itu yang tidak higienis, dia khawatir istrinya bisa sakit. Maka dia pun pergi ke apotek untuk membelikan pembalut. Dia merasa malu saat membeli, dan ketika melihat harganya ternyata 10.000. Saat pulang, dia senang sekali karena ingin memberi kejutan. Namun istrinya malah bilang itu terlalu mahal dan memintanya mengembalikan. Dia pun heran karena penasaran, lalu membuka salah satu pembalut dan menemukan bahwa isinya hanya kapas. Dia berpikir, kalau begitu aku bisa membuatnya sendiri. Dia membeli kapas dan kain, lalu mulai bereksperimen di sungai. Ia membungkus kapas dengan daun, menaruh bunga di atasnya, lalu pulang dengan gembira untuk menunjukkan hasilnya pada istrinya. Namun keesokan harinya, ia melihat istrinya masih mencuci kain lama. Ternyata pembalut buatannya tidak berhasil. Istrinya malu sekali, tetapi pria itu tidak menyerah. Ia terus mengembangkan pembalut buatannya. Kali ini ia menambahkan lapisan plastik, tapi istrinya menolak mencobanya. Akhirnya dia sendiri yang mencoba. Ia mengikat kantong berisi tinta merah di pinggangnya, memakai pembalut buatannya, dan melakukan squat. Tidak ada kebocoran. Namun saat ia berjalan pulang, tinta merah itu bocor dan menodai pakaiannya. Orang-orang menertawakannya, keluarganya merasa malu, bahkan istrinya pun meninggalkannya. Meski begitu, dia tidak berhenti. Ia pergi dari rumah dan bertekad belajar bagaimana membuat pembalut yang benar. Akhirnya ia menemukan bahwa pembalut tidak dibuat dari kapas biasa, melainkan dari kapas khusus yang dipadatkan. Setelah tahu bahan yang tepat, ia meminjam uang untuk membuat mesin. Ia bekerja serabutan sambil terus menyempurnakannya. Setelah 3 bulan, ia berhasil membuat pembalut yang benar. Ia membawa mesinnya ke sebuah kompetisi penemuan dan menunjukkan pada orang-orang bagaimana cara membuat pembalut. Jika sebelumnya harga pembalut mahal, buatannya hanya butuh 2.500. Ia pun memenangkan kompetisi itu. Banyak yang menawarinya ratusan juta untuk membeli hak cipta penemuannya, tetapi dia menolak. Tujuan utamanya sejak awal hanyalah membuat pembalut murah dan terjangkau untuk para wanita. Ia lalu mendirikan pabrik pembalut yang memberi pekerjaan bagi banyak perempuan, dan berhasil mengubah kehidupan kaum wanita di India. Dan ini bukan sekedar cerita fiksi, melainkan kisah nyata yang terinspirasi dari perjalanan seorang aktivis sosial sekaligus pengusaha asal India Selatan, yang bernama Arunachalam Muruganantham.